couldn't be chosen. Saints or sinners. He must be so close now. Halo teman-teman yang hobinya nonton. Ini adalah awal dari alur cerita film yang berjudul The Wonder pada tahun 2022 keluaran Netflix. Cerita ini bermula dari seorang wanita yang bernama Elizabeth Wright, seorang perawat yang melakukan perjalanan seorang diri dari Inggris ke Irlandia yang merupakan dampak dari wabah kelaparan besar yang terjadi pada era itu. Warga Irlandia menyalahkan Inggris atas kejadian itu. Malam berhujan, Elizabeth tiba di sebuah penginapan, disambut oleh pemilik yang menebak bahwa dia adalah seorang perawat. Karena hari itu pemilik penginapan akan kedatangan biarawati dan perawat, dan melihat penampilannya jelas Elizabeth bukan seorang biarawati. Elizabeth diantar ke sebuah kamar oleh istri pemilik penginapan yaitu Maggie, mengira bahwa dia akan ditempatkan di keluarga kliennya, keluarga O'Donnell. Tapi karena keluarga O'Donnell tidak memiliki kamar lebih, maka Elizabeth dan biarawati ditempatkan di penginapan. Elizabeth bertanya kenapa memerlukan biarawati. Maggie mengatakan begitulah cara hidup di Irlandia. Good morning. Have you come to do some experiments on Anna? Pagi harinya, anak-anak keluarga Pak Ryan menanyakan apakah Elizabeth akan menjadikan Anna sebagai eksperimen. Elizabeth menyadari bahwa berita kedatangannya sudah menyebar. Belum mulai sarapan, Pak Ryan sebagai pemilik penginapan sudah menyuruh Elizabeth untuk menemui para komite. Di ruang komite, Elizabeth bertemu biarawati yang bernama Suster Michael. Di ruang itu juga, para tetua desa membahas seorang anak ajaib, sampai desa mereka didatangi oleh pelancong dan wartawan. Elizabeth bertanya apa yang tengah terjadi pada calon pasiennya. Tetua komite menjelaskan ada seorang anak bernama Anna O'Donnell yang tidak makan selama 3 bulan, tapi tetap hidup. Jadi para komite ini ingin mengetahui bagaimana Anna bisa bertahan hidup tanpa makan. Cara kerja Elizabeth dan biarawati ini dibagi shift setiap 8 jam. Biarawati dan Elizabeth dilarang berdiskusi selama 14 hari kerja mereka. Setelahnya para komite mengharapkan Elizabeth dan biarawati untuk menyampaikan kesaksian mereka. Atau dengan kata lain, para komite ingin tahu perihal Anna secara sisi sains atau sisi agama, apakah ini adalah keajaiban atau bukan. Elizabeth diantar oleh Dr. McBearty yang merupakan dokter di desa itu ke kediaman keluarga O'Donnell. Di sana mereka bertemu dengan Kitty O'Donnell dan ibu Anna yaitu Rosalind O'Donnell. Elizabeth meminta izin kepada ibu Anna untuk mencatat rekam medis putrinya. Dengan sinis dia menjawab bahwa catatan itu tidak akan panjang. Dia mengatakan Anna mungkin agak lemah tapi tidak pernah mengeluh. Elizabeth menyarankan Anna dirawat di rumah sakit, tapi ibu Anna dan ayah Anna menolak. Di sana ada tamu yang berkunjung dan mengatakan bahwa Anna adalah anak ajaib. Elizabeth akhirnya bertemu dengan Anna, seorang anak yang religius. Lalu Elizabeth memeriksa keadaan Anna dan memberitahukan tujuannya menemui Anna untuk mengamati Anna. Dan Elizabeth mengatakan bahaya bila puasa terlalu lama. Anna mengatakan dia tidak perlu makan karena dia memiliki mana, yaitu makanan dari surga. Ketika makan siang, Elizabeth melihat foto keluarga O'Donnell yang terdiri dari 4 orang. Keluarga ini ternyata memiliki seorang putra bernama Pat yang sudah meninggal. Elizabeth berkata dia juga adalah seorang janda tanpa anak. Sepulang dari shift pertama, pemilik penginapan bertanya bagaimana pengamatan Elizabeth. Elizabeth merasa kecewa karena opini profesionalnya mengatakan bahwa Anna mungkin makan secara diam-diam atau dengan kata lain menyepelekan sekali memanggil seorang perawat karena kasus seperti ini. Maka Pak Ryan sebagai pemilik penginapan mengatakan sebaiknya Elizabeth membuktikan saja hal itu. Di malam harinya, Elizabeth membuka bungkusan yang berisi kaos kaki bayi dan botol coklat yang tampaknya memiliki arti baginya, mungkin saja milik anaknya.
dan ternyata cairan itu mempunyai efek yang membuat Elizabeth melayang. Hari kedua, Elizabeth ke rumah Anna kembali, melewati perkuburan dan melihat sebuah makam yang kemungkinan milik dari putra keluarga O'Donnell. Ibu O'Donnell mengatakan bahwa putranya orang yang baik, jadi cepat dipanggil Tuhan untuk menjadi malaikat. Di kamar Anna, Elizabeth memeriksa kalau ada kemungkinan Anna menyimpan makanan. Sambil bercerita, Anna ternyata tertarik cerita tentang Santa Katarina yang memiliki cincin dari bayi Yesus, dan cincin itu hanya bisa terlihat oleh Santa Katarina saja. Anna memakai isyarat jarinya yang mungkin memiliki cincin yang sama. Anna menebak Elizabeth biasa dipanggil dengan nama Eliza oleh ibunya, tetapi Elizabeth mengatakan dia tidak dipanggil dengan nama itu dan dia tidak memiliki keluarga. Di penginapan, Elizabeth bertemu dengan seorang wartawan bernama Will Barney dari koran Daily Telegraph di London yang bermaksud mewawancarai Anna. Tapi Elizabeth menolak karena hal itu dilarang oleh Dr. McBerty. Di hari yang lain, Elizabeth menemui Kitty, anggota keluarga O'Donnell yang lain, untuk menanyakan makanan terakhir Anna. Yang Kitty ingat yaitu tubuh dan darah Kristus pada saat Anna ulang tahun yang berbarengan dengan komuni pertamanya. Terlihat bahwa Kitty mempercayai Anna adalah keajaiban, dan Elizabeth skeptis mengatakan bahwa dia hanya mencari fakta. Pada waktu pergantian shift dengan biarawati, ibunya Anna memberi kecupan selamat malam kepada anaknya, mencoba untuk berdiskusi dengan biarawati, tapi sang biarawati mengingatkan untuk tidak melakukannya. Setelah Anna tertidur, Elizabeth menemukan sebuah bungkusan pada patung Bunda Maria yang berisi segulung rambut. Pagi harinya, Anna masih mencoba untuk menebak nama panggilan Elizabeth, tetapi Elizabeth mengatakan mungkin dia yang akan memanggil Anna dengan sebutan lain, yaitu Nan, dan kelihatannya Anna suka. Elizabeth meminta maaf karena telah memecahkan patung Bunda Maria milik Anna yang berisi rambut yang kemungkinan milik kakak Anna yang telah meninggal, dan berkata Anna pasti merindukannya seperti Rosalind, ibu Anna. Akhirnya Elizabeth mengatakan ibu Elizabeth biasa memanggil dirinya Lib. Hari pengamatan terus berlanjut hingga suatu hari Anna mengatakan semua jiwa di neraka akan kekal dibakar di dalamnya. Mustahil kita akan tahu ada di mana kakak Anna sekarang. Ketika akan pulang menuju penginapan, Elizabeth bertemu Will Bryan, si wartawan, yang masih mencoba meminta izin darinya untuk melakukan wawancara terhadap Anna. Elizabeth mengatakan bahwa dia sedang mengamati Anna apabila dipisah dengan keluarganya, yang mana dia mencurigai sesuatu. Elizabeth berpikir pengamatannya disterilkan dari lingkungan. Dia memisahkan Anna dari keluarganya, yang tentu saja terjadi penolakan dari keluarga Anna. Elizabeth melakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap Anna. Dia mendapati gigi Anna mengalami copot sendiri. Biasanya ini terjadi salah satunya karena kurang nutrisi, yang mungkin saja pengamatan Elizabeth adalah benar. Di akhir shift, Elizabeth bertemu dengan Kitty. Dia bercerita tentang wartawan Will Bryan adalah dulunya warga desa yang pernah mengalami masalah pahit karena wabah kelaparan yang menyebabkan kematian seluruh keluarga Will. Keluarganya diketahui mengurung diri di rumah sampai meninggal karena malu bila mati di jalanan karena kelaparan. Mengetahui itu, Elizabeth menjadi bersimpati kepada Will dan memulai kedekatan mereka. Elizabeth bercerita bahwa dirinya juga kehilangan bayinya yang hanya bertahan 23 hari. Lalu dia juga ditinggalkan oleh suaminya yang dianggapnya sudah mati. Diam-diam Elizabeth mempertemukan Will dan Anna. Will memberikan sebuah trauma trope, yaitu mainan seperti gasing yang apabila talinya ditarik akan terlihat dua sisi burung yang terperangkap atau bebas, seperti metafora untuk Anna, apakah memilih jujur atau tidak. Out. In. Semakin hari keadaan Anna semakin melemah. Elizabeth meminta ayah Anna untuk memberi Anna makan, tetapi ayahnya menolak karena Anna pernah memaksanya berjanji tidak memberi Anna makan. Elizabeth menemui Dr. McBerty supaya menghentikan pengamatan ini karena Anna sedang dalam keadaan bahaya karena mengalami anemia dan penurunan kesehatan. Tetapi dokter lebih mempercayai bahwa yang Anna alami adalah keajaiban dan pengamatan ini membawa penemuan baru.
dan menegaskan pekerjaan perawat pada kasus ini adalah mengamati, bukan mendiagnosis. Ketika Elizabeth mengajak Anna jalan-jalan pagi, mereka bersama Will ke sebuah sumur yang dianggap suci oleh penduduk setempat. Anna tiba-tiba jatuh pingsan. Suatu ketika Elizabeth sedang makan, dia tiba-tiba mendapat ide. Elizabeth lalu mengonfirmasi Anna bahwa manna dari surga yang dimaksud dan kecupan sakral dari ibunya adalah pemberian makan untuk Anna dari ibunya. Anna mengatakan bahwa itu rahasia suci. Elizabeth mengancam akan melaporkan ini bila Anna masih tidak mau makan karena kondisinya sudah sangat berbahaya. Akhirnya Anna mengakui yang dilakukannya adalah untuk menebus satu jiwa, yaitu kakaknya. Be so close now. Anna bercerita bahwa kakaknya mencintainya sebagai adik dan sebagai istri. Artinya terjadi incest di antara mereka dari umur Anna 9 tahun. Ketika itu kakak Anna sakit lalu meninggal. Ibu Anna menyalahkan Anna. Shock dengan pengakuan Anna, Elizabeth meminta pertemuan komite soal temuannya. Mengapa Anna bisa bertahan karena kecupan sakral ibunya yang berisi makanan untuk Anna. Jadi pengamatan ini sudah selesai sehingga Anna bisa diselamatkan. Tetapi komite tidak percaya dan biarawati juga mengatakan tidak melihat ibu Anna memberikan makanan dari mulutnya. Komite menyuruh Anna bersaksi. Anna bersaksi bahwa ia hanya makan manna dari surga, yang berarti Anna tidak mengakui makan. Maka pengamatan ini dilanjutkan yang sama saja membunuh Anna secara perlahan. Dengan sarkastik, Elizabeth menjawab, I will nurse her until she dies, as I have done many times. Sang pastor mengatakan akan menyiapkan misa besok malamnya untuk kesembuhan Anna. Keadaan Anna yang semakin lemah dan sekarat, maka Elizabeth menyarankan ibu Anna untuk mengecup Anna lagi, atau dengan kata lain memberi Anna makan. Elizabeth memberitahu bahwa dia berempati terhadap kehilangan putra ibu Anna dan mengatakan agar mencegah kematian Anna. Tetapi dengan hati yang beku, ibu Anna berkata anak-anaknya akan masuk surga bila meninggal. Elizabeth dan Will menyusun rencana. Semula Will menolak karena memisahkan anak dan keluarganya, tetapi Elizabeth beralasan keluarga Anna tidak menginginkan Anna hidup. Besoknya ketika keluarga Anna yang lain menghadiri misa malam, Elizabeth membawa Anna ke sumur suci. Elizabeth mensugesti Anna bahwa Anna akan mati, dan setelah itu lahirlah anak yang baru bernama Nan yang tidak berdosa. Karena merasa dirinya adalah Nan dan bukan Anna, Nan mulai mau makan. Kembali ke rumah O'Donnell, Elizabeth menyiram rumah dengan cairan yang mudah terbakar dan memecahkan botol coklat. Sepatu bayi bertanda meninggalkan masa lalunya. Lalu mulai menyalakan api membakar rumah. Naas ketika membakar rumah, Elizabeth juga terkena kebakaran dan dia jatuh pingsan. Esoknya, dengan tangan yang diperban, Elizabeth memberikan catatan medis kematian Anna dari kesaksiannya. Elizabeth mengatakan, kebakaran terjadi karena dia panik ketika Anna meninggal, dan gaunnya menyenggol lampu. Komite yang kecewa karena keajaiban dihancurkan akibat kebakaran yang disebabkan oleh Elizabeth memutuskan Elizabeth boleh pergi apabila polisi selesai memeriksanya, dan tentu saja upahnya dia bekerja selama ini tidak dibayar. Di kamarnya, sang biarawati bercerita bahwa semalam dia kembali sebelum misa berakhir dan melihat malaikat mengendarai kuda membawa Anna pergi. Yang artinya, biarawati ini mengetahui bahwa Anna tidak meninggal melainkan dibawa seseorang yang berkuda. Biarawati mengira Elizabeth ada di balik semua ini dan meminta kepastian bahwa Anna akan berada di tempat yang lebih baik. Hari itu juga keluarga O'Donnell memakamkan Anna. Setelah Elizabeth dilepaskan, dia melalui perjalanan menuju kota Dublin. Di sana, dia melihat seorang anak yang mirip Anna. Di pelabuhan, bertiga mereka ingin memulai kehidupan baru sebagai sebuah keluarga dengan menaiki kapal menuju Sydney dengan identitas baru. Dan cerita ini pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa klik subscribe dan share ke teman kalian yang suka dengan cerita seperti ini. Sampai jumpa di cerita yang lain. Bye.